ya, dilaknati Allah lah ketika dikatakan bahwa Allah itu punya anak gitu kan. Jadi ini yang diomongin oleh Nandar itu nggak sesuai dengan isi Qur'annya ya. Sudah jelas dikatakan bahwa Isa itu orang Yahudi, orang Nasrani menganggap Isa itu anak Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan dia itu mengajarkan bertauhid untuk menyembah Tuhan yang lain? Sedangkan di Quran sendiri mengatakan bahwa Isa itu ya kan di orang-orang mengangkat dia sebagai Tuhan gitu ya kan, jadi ngawur sekali jadi ya. Nah lalu kalau kita mau bicara mengenai anak Allah gitu ya kan, anak Allah Waktu habis, bicara Buti. mengenai nabi palsu. Waktu habis. Ya. Enggak, Waktu aku habis, masuk lihat. 22 kan 21 itu kan selesaiin dong 1 menitnya dia. Oh, Kan masuk iya. Habis Sarjana. 22 pas 22 baru gitu ya. Jadi kamu ngawur aja ya. Pemaksaan secara membabi buta ya untuk menyalah-nyalahkan Paulus ya. Karena di dalam Matius 7 itu jelas bicara tentang kamu ya kan. Nih ya saya baca ya. Ini ayatnya ya. At-Taubah 9 ayat 30. Nih ya, At-Taubah 9 ayat 30 mana? Ya dikatakan di sini ya, dikatakan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, ya kan? Nih aku buka ya. Kalau buka bagi waktunya sebentar, ya. At-Taubah itu QS 9 ya, tak bukakan. Sekarang aku pakai itu. Mereka bilang aku nggak pakai data, padahal aku cuma males aja, nggak pernah aku nggak pakai data. Ya males aja aku buka-bukanya, ribet lama gitu loh. Nih ya. Nih, tak bukakan. Tar dulu, Al-Qur'anku kan lama jadinya nih. Males aku gini-gini nih, lama orang nunggunya. Ya. At-Taubah. Nah, At-Taubah 9 ayat 30. Nih ya. Bagaimana Anda mengatakan Isa itu ngaku Isa itu nyuruh bertauhid? Enggak. Nih. Nah, ini dia ya. Nih, tak bukakan. Nah, ini ya. Dan orang-orang sebentar. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Ya, itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Ya, Allah melaknati mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Allah melaknati mereka yang mengatakan ya bahwa Isa itu putra Maryam, ya kan? Bahkan dikatakan di dalam Al-Qur'an ya, Allah kamu tidak akan orang Yahudi tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Waktu habis, Buti. 223. Ya, okay. Waktu habis. Ya, jadi bohong ya. Isa tidak mengajarkan bertauhid. Isa itu mengaku anak Waktu Allah. habis. Waktu ya. habis. Waktu ya. habis. Ya. Ya. Oke, sekarang aku berarti 23 sampai 26 ya. 26 baru ganti. Nah, teman-teman, kalau kita mau melihat ajaran nabi palsu adalah dia yang omongannya tidak dapat dipercaya. Kalau Nabi Muhammad itu dijelaskan di dalam Wahyu 3 ayat ke-14 sebagai Al-Amin, orang yang benar dan dipercaya. Ya, Alkitab sendiri mengkonfirmasi bahwa Nabi Muhammad itu Al-Amin, Wahyu 3:14, orang yang dipercaya dan dibenarkan, orang yang amanah. Tetapi kalau Paulus, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16, si Paulus mengatakan di dalam bahasa Yunani, esto de hego hou kate baresha humas. Kata si Paulus, aku bukanlah suatu beban lagi buat kamu, saudara. Tetapi Paulus mengatakan, Allah yufarhon fanorgos dolo humas elabon. Tetapi aku menjerat kamu dengan kelicikan dan tipu daya, kata Paulus. Ini lihat ya, 2 Korintus 12:16, si Paulus mengatakan, akan tetapi aku menjeratmu dengan kelicikan dan tipu daya. Nah, salah satu tipu daya Paulus adalah Paulus pernah memberikan sebuah kesaksian yang tidak memiliki saksi. Bahwa dia ketika pergi ke Damsik, dia mendengar suara Tuhan tetapi tidak melihat rupanya. Tetapi di ayat lain katanya dia melihat rupanya tapi tidak mendengar suaranya. Sudah mencela-mencela. Itulah satu ciri nabi palsu, licik dan penuh tipu daya. Nah, apakah si Paulus ini adalah nabi? Kita bisa lihat nih, Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas
dan Simon disebut Niger, ini orang Negro ya, dari Nigeria, dan Lukius orang Kirene, ini orang bule, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Horedes, dan Saulus. Jadi Saulus itu adalah salah satu nabi, tapi sayang dia itu adalah nabi palsu. Nah, kalau kita lihat saudara di sini ya, Matius 24 ayat 23. Kita buka nih, kita Matius 24 ayat 3. Perhatikan Bu Uti ya, biar Bu Uti bertobat. Nah, Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana itu Paulus. Apa kata Yesus? Hati-hati terhadap Paulus ini ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat. Bahkan Paulus ini pernah memiliki tanda-tanda ya, dia mengarang bahwa dia bisa menghidupkan orang mati, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi hati-hati, hanya Paulus lah yang jreng, selesai ngecapnya, tepu-tepunya selesai, ya kan? Nah, jadi belum apa-apa ya. Kamu tuh harusnya menjawab saya. Tadi kan dikatakan ya kan, bahwa kamu jelas tadi mengatakan bahwa Isa itu ya, bahwa Yesus itu bertauhid. Nih, sudah saya bacakan nih, At-Taubah 9 ayat 30. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Nah, itu ya, jadi omongan kamu itu ditabrak, ditabok, ditempeleng oleh kitabmu sendiri. Jelas dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu Tuhannya kan dikatakan itu kan menjadikan bahwa Isa itu menjadikan Tuhan ya. Jadi jangan kamu katakan bahwa di tempat kami ya, yang maksud kalian Isa itu adalah Yesus itu. Jelas juga di tempat kamu bukan mengajarkan bertauhid. Karena Isa itu juga disebut Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya anak Allah. Al-Masih itu artinya Mesias. Mesias itu artinya Kristus. Kristus itu artinya Tuhan ya. Jadi kamu ditabok sendiri tuh sama kitabmu sendiri. Jangan sebut Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih itu sudah mengindikasi dia tidak mengajarkan bertauhid, ngajar Tuhan yang lain, untuk menyembah Tuhan yang lain ya. Di tempat kamu nih, bukan tempat saya. Kan kalian mengatakan, kalian ngotot bahwa Isa itu adalah Yesus, padahal kan bukan kan. Jadi saya hanya mengambil perspektif dari tempat kalian. Dari tempat kalian Isa mengajarkan bahwa dia itu adalah Tuhan ya. Karena dikatakan juga di situ ya kan. Nah, lalu kamu mengambil tadi ya, Shema Israel, ya Elohenu Ehad gitu kan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini kan ada nih di dalam Al-Maidah 73 atau 72 itu kan. Ya, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan, katanya gitu kan. Sedang Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu kan. Nah, ini masalahnya dia ambil dari Markus 12 itu ayat 29. Tapi masalahnya pertanyaan saya, kok bisa Allah salah mengerti gitu ya kan. Karena di dalam Markus 12 itu ya kan, dengarlah itu kan perkataan Nabi Musa ya. Nabi Musa yang ngomong, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu ada di dalam Ulangan 6 ayat 4 ya kan. Ya, lalu itu dibukukan menjadi satu kitab tanah, lalu dimintakan Yesus untuk membacanya. Mana mungkin Allah nggak tahu kalau Yesus di situ yang dikatakan itu hanya sekedar membaca, sedang membahas ayat itu. Tapi yang mendeklarasi bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa ya, adalah perkataan Elohim ditetapkan supaya Musa mengatakan seperti itu, bukan Yesus. Nah, masalahnya kenapa Allah nggak tahu? Sampai yang kayak gini kuasa nggak tahu gitu loh. Masa dia jadikan ayat yang mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, sedangkan Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, kalau diarahkan ke Yesus, Yesus nggak pernah ngomong begitu. Yesus anak Allah ya. Bapa itu, Elohim itu adalah bapaknya, bukan Tuhannya. Dia nggak pernah ngomong begitu. Adapun di dalam Yohanes 20 itu juga jelas, aku akan pergi. Dia menyuruh Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa, Yohanes 14 jelas dikatakan dia akan pulang ke sorga, ya kan, menyediakan tempat bagi kami. Karena di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ternyata Yesus itu punya sorga.
Dia menyediakan tempat bagi kami gitu loh ya. Lalu dia mengatakan kepada Magdalena, pergilah katakanlah kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada Bapamu, Bapakku, kepada Allahku, Allahmu. Enggak sih, enggak ada dia bilang kepada Tuhanku, Tuhanmu. Enggak ada, karena Tuhan itu artinya penguasanya. Ya, Yesus enggak punya penguasa, dia punya Bapa. Dari Bapa itu artinya dari mana dia berasal. Ini kan enggak ngerti banget kamu. Ya, Maria Magdalena disuruh ngomong begitu ya, suruh ngomong seperti itu kepada saudara-saudaranya Yesus dan kepada Maria Magdalena. Aku di situ kan untuk Maria Magdalena disuruh ngomong kayak gitu. Yesus akan pergi kepada Bapakku, bapaknya Maria Magdalena dan bapaknya saudara-saudaranya Yesus. Weh, malu kamu ya. Malu, ngawur. 31 habis ya. Waktunya. Oh, ya apa sih? Oke, Ntar dulu, jangan diputar dulu. Aku mau ini. Nah, Ibu Uti ini ngawur ya, bahwa yang diurapi itu adalah Tuhan. Ternyata kalau di dalam tanah yang diurapi itu bukan hanya Yesus, bahkan Raja Salomo ya, kemudian Daud dan nabi-nabi yang lain, para imam-imam yang lain itu Mesias, itu adalah Kristus. Mesias itu dalam bahasa Ibrani, kalau Kristus itu dalam bahasa Yunani. Meskipun Yesus tidak pernah berbahasa Yunani. Inilah salah satu kebodohan Ibu Uti yang tidak memahami Alkitab Ibu Uti. Nah, Ibu Uti, ini yang harus Ibu Uti pahami. Bahwa di dalam kitab Ibu Uti, di dalam Wahyu, sangat jelas bahwa Yesus itu bukanlah Alfa dan Omega. Tetapi yang Alfa dan Omega itu adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu adalah makhluk, adalah hamba Allah, adalah Rasulullah yang di dalam Alkitab dinyatakan sebagai Al-Amin. Nih, saya bacakan ya. Wahyu 3 ayat ke-14 bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin, yaitu permulaan daripada ciptaan Allah. Ya, makanya ada sebagian yang mengatakan bahwa langit dan bumi ini tercipta karena Nur Muhammad. Ya, nih saya bacakan kepada Bu Uti ya. Kaito angelo tes en laodikia eklasias grafon. Tade legei ho amen. Ini ya. Ho amen. Ho martus. Ho pistos kai. Ale tinos he arketes kesitius tauteo. Ternyata Ibu Uti bahwa Al-Amin ini adalah permulaan dari ciptaan Allah. Lebih mulia daripada Yesus Kristus. Dan satu-satunya manusia yang digelari Al-Amin di muka bumi ini hanya Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Torah, Gospel, Mizmur, Daud mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tidak ada satu orang Kristen pun yang mampu membantah bahwa Al-Amin ini adalah Nabi Muhammad. Dia ini lebih utama daripada Yesus Kristus karena dia ini adalah nabi yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebagaimana disebutkan di dalam Yohanes 16:13, 12:13. Belum ada orang Kristen yang mampu membantah bahwa Nabi Muhammad adalah Al-Amin. Kalau ada orang Kristen yang mencocokologikan Wahyu 3 ayat ke-14 bahwa Al-Amin ini adalah Yesus, itu adalah menabok muka sendiri. Ya, kalau ini adalah Yesus, ternyata di sini disebutkan he arketes ketesios tauteo. Ternyata ciptaan. Jadi kalau diyakini sebagai Yesus, Ibu Uti ketampol. Karena Yesus Kristus ternyata ciptaan. Ini kalau dipahami sebagai Yesus. Tetapi yang benar, Wahyu 3:14 itu mengacu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Alfa dan Omega. Alfa yang permulaan, yaitu permulaan dari ciptaan Allah. Yang akhir adalah Khotamun Nabiyyin, Nabi yang terakhir. La Nabiya Ba'dah, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 34, habis. Tadi aku 31, sekarang kamu 34, habis, ya kan? Cocokologi, ya. Nih aku mau nanya sama kamu, Nandar. Kok kamu maksa banget sih ya nyari-nyari pengesahan Nabi kamu di tempat aku, ya? Orang kalau namanya mengais-ngais itu kan artinya dia kepengin banget dianggap benar, dianggap seperti yang dikais-kais itu. Ya, makanya Adidas itu ya, sepatu Adidas ditiru karena Adidas itu ngetop gitu kan, karena Adidas itu keren, karena Adidas itu benar kualitasnya. Jadi banyak yang niru ya. Kenapa ini terjadi pada kamu, pada kalian mengais-ngais pembenaran dari Alkitab kami? Ya karena Alkitab kami itulah yang benar gitu loh. Jadi kepengen juga supaya dianggap benar, ya mengais-ngais lah gitu loh ya.
Permulaan dari segala ciptaan kan ini kan dari perkataan dari Rasul Yohanes. Itu kan amin di situ kan Elohim itu kan disebut juga amin ya. Ada banyak gelar amin di situ ya. Elohim itu gelarnya akulah dia. Mana aku cari ya. Ya, akulah dia ya. Elohim itu gelarnya dia. Elohim itu di perjanjian lama dia adalah roti hidup. Elohim itu di perjanjian lama dia itu gelarnya amin. Elohim itu di perjanjian lama dia gelarnya batu ya, batu ya, batu gunung batu ya. Elohim di perjanjian lama dikatakan juga banyak ya gelar-gelar Elohim di perjanjian lama. Nah, Elohim itu ya amin itu adalah gelarnya. Yesus juga telah mengatakan akulah dia, karena dia itu di dalam perjanjian lama itu juga adalah gelar daripada Elohim. Nih, baca ya. Kalau amin aku ininya udah itu sih ya, aku ambil ya ayatnya ya. Itu ya, amin itu adalah gelar buat Elohim. Lalu permulaan dari segala ciptaan itu kan sudah dikonfirmasi ya. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati ya, yaitu Yesus Kristus. Dia yang sulung, dialah yang pertama, dialah yang bangkit ya dari manusia, dari status kemanusiaannya, bro. Jadi nggak nyambung ya. Adapun nabi palsu justru Yesus telah memberitahu kamu ya di dalam Matius 24 yang kamu itu ya Mesias ada di sini. Kamu mengatakan itu kepada Paulus. Nih kita baca ya. Nabi palsu itu Matius 24 kita baca lagi nih ya. Udah aku buka semua, ngawur semua nih ya. Nih Matius 24 nih ya. Dikatakan di situ ya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat ya, sehingga sekiranya mungkin kamu menyesatkan orang-orang ya. Lalu dikatakan ya gini ya, apabila kamu mendengar, mana dia ya. Ya dikatakan banyak nabi-nabi palsu, Matius 24 sebentar ya. Ya, sebab iman mana dia? Kalau kamu mendengar, mana dia? Sebentar aku bawa ini cari ya. Di dalam Matius 24 lihat ya. Ya dikatakan, jadi apabila orang berkata kepadamu lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu percaya di situ. Lihat dia ada di dalam bilik. Bilik kotak itu persegi 4 itu. Jangan percaya kata Yesus. Yesus malah menunjukkan nabi palsu itu telak kepada dirimu ya, Nandar ya. Jangan percaya kalau dia ada di dalam bilik. Jangan percaya dia itu ada di dalam gurun ya, di balik gurun ya. Itu untuk kamu ya. Oke. Waktunya. Ya, Bu Uti lebih 2 menit. Lebih 2 menit Ya, Bu Uti. kamu di 31 berhenti. 31 ini jam berapa ini? Oh, 31, Iya, 28 41. itu 41 ya. Oke, sebentar ya, belum ya. Sebentar, mana ini? Bu Uti ini nggak nyadar-nyadar ya. Nabi Muhammad itu memang tercatat di dalam Alkitab sebagai nabi yang akhir, sebagai penghibur, sebagai roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus. Kalau Anda mengatakan saya mencocokologi, mengutip-ngutip, apakah Ibu tidak malu? Ya, orang-orang Kristen pun juga mencocokologikan, menjiplak, mengutip, mencomot-comot perjanjian lama yang diakui untuk Yesus. Salah satu diantaranya Yesaya 9 ayat 6. Itu kan ngawur. Sedangkan saya hanya buntu bantahan deh ya. Wahyu 3:14. Di sini disebutkan tadelegei ho amen. Amen ini adalah saksi yang setia dan benar. Ho martus, ho vistos kai ale tinos he arketes ketisios tauteo. Sebutkan manusia di muka bumi ini yang pernah digelari Al-Amin dan dia benar dan dibenarkan, baik oleh kawan maupun lawan. Kalau Ibu melihat sejarah, bahkan ada orang Kristen yang mengurutkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang pertama yang paling jujur, orang pertama yang terkemuka di dunia. Itu orang Kristen sendiri yang menulis, namanya James Bond. James Bond saja menulis bahwa Nabi Muhammad, James Bond atau siapa, lupa saya itu. Ininya orang Kristen ya. Dan di sini jelas dikatakan bahwa ada seseorang yang bernama Amen. Kalau Ibu mengatakan bahwa Amen di sini adalah Allah, ini lebih ngawur lagi. Di sini sangat jelas bahwa Amen itu adalah he arketes ketisios tauteo. Amen ini adalah permulaan dari ciptaan Allah. Makanya saya katakan, ini adalah untuk Nabi Muhammad. Kalau orang Kristen selama ini ya menginterpretasikan, mengasumsikan bahwa Amen ini adalah Yesus, ini fatal. Fatalnya di mana?
Fatalnya di diksi yang ini, arke tes ketesios tauteo. Amin ini adalah permulaan dari ciptaan Allah. Makanya tak jarang sebagian umat Islam mengatakan ya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nur Muhammad. Alam semesta ini diciptakan karena Nur Muhammad. Ada itu yang mengatakan seperti itu. Karena sesuai dengan ayat Alkitab bahwa Nabi Muhammad itu Al-Amen, yang alfa yaitu permulaan, yang akhir omega adalah nabi yang terakhir. Kalau Paulus itu nabi palsu yang dijanjikan di dalam Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Orang Kristen sepakat bahwa domba ini adalah manifestasi dari kekristenan orang Kristen. Satu-satunya nabi palsu yang menyamar seperti orang Kristen itu adalah Paulus. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3 dikatakan si Paulus itu adalah nabi. Ya. Makanya waktunya sedikit lagi ya. Terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka ini adalah serigala buas. Serigala buas yaitu ajarannya licik dan tipu daya. Salah satu di antaranya 2 Korintus 12 ayat ke-16. Paulus mengatakan bahwa dia itu adalah licik, menipu. Ya, itu jelas ayatnya loh, saya bukan menghujat ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16, baca original teksnya, Paulus mengatakan dengan tipu daya dan kelicikanku aku menjerat kamu. Loh, ini adalah tipe-tipe serigala berbulu domba. Dia buas, ajarannya itu menipu. Makanya kenapa? Makanya Yesus dituhankan. Ketika Yesus dituhankan, di dalam Matius 7 ayat ke-23, orang Kristen akan diusir Yesus. Pada hari terakhir banyak orang yang udah habis 42, saya berhenti 45 langsung 46. Ya 42 46 ya. Ya, jadi membabi buta ya. Kamu membabi buta ngejar-ngejar ya Paulus. Nih, sekarang kalau kamu mengatakan Paulus ya, tadi ya sudah memberi kriteria ya. Ya, saya udah jawab tadi ya mengenai amin ya, yang pertama bangkit dari segala ciptaan itu di dalam Kolose, mari baca ya. Itu maksudnya, dialah satu-satunya yang bangkit permulaan dari segala ciptaan, dia itu ya kan. Yang bangkit, yang pertama bangkit itu maksudnya sudah ada ditulis di dalam Alkitab nih, dalam Kolose 1 nih ya. Bukan dia ciptaan seperti nabimu ya, hamil dari perempuan biasa. Ya, bukan dari Roh Kudus, bukan. Ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang utama, lebih dari segala yang diciptakan. Nah itu, ya dianggap dari dialah yang sulung karena dia di dalam kemanusiaannya lebih utama dan dari segala yang diciptakan. Dia itu yang sulung. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi dan yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun segala ya. Ya, lalu dikatakan sini ya, ialah kepala tubuh ya. Yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Udah dijelasin itu artinya kayak gitu ya. Jadi ngawur nih ya, ngawur banget ya. Jadi Wahyu 4 ayat berapa tadi itu nggak ada urusannya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sama sekali, bahkan memang Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab kami, benar tertulis tadi di dalam Matius 24. Kalau kamu mendengar ada yang ngaku-ngaku ya Mesias dan guru-guru palsu, dia ada di dalam bilik. Nah, di dalam bola bilik itu ya yang kotak 4. Nah, itu jangan mau kata Yesus gitu kan. Lalu kata Yesus kalau dia ada di padang gurun teriak-teriak ya, yang orang padang gurun itu siapa? Iya kan, makanya disebut Kedar, orang-orang dari padang gurun, orang Arab gitu. Nah, itu dia jangan dengarkan gitu. Lalu Yesus bilang begini nih ya, nabi-nabi palsu ya kan di dalam Matius 7 yang kamu baca-baca tadi ya, yang kamu gadang-gadangkan tanpa kamu mengerti ya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, sekarang buah pengajaran, mari kita lihat ya. Nabi Muhammad ngajarin apa gitu kan? Ya, nabi-nabi yang membawa kepada kebinasaan. Loh, kamu digiring kok untuk membawa kamu kepada mendatangi neraka gitu kan. Sebentar nih ya. Mana aku punya itunya ya. Nih, dikatakan di sini mana lagi tadi buku itu ya. Ya, nabi-nabi palsu ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Bukan semua orang menyebut aku Tuhan-Tuhan ya, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku gitu ya kan. Nah, nabi-nabi palsu itu dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, sekarang kamu tunjukkan ke saya, buah apa yang dilakukan, yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad? Apakah buah yang mengarah kepada kehidupan yang kekal? Enggak kan? Nabi Muhammad jelas ngajak kalian kepada neraka. Oh, banyak sekali ya. Dia tidak membawa kalian kepada sorga. Nih pengajaran. Bentar ya, nih pengajaran. Iya makanya tuh makanya. Iya makanya lihat bukan.
makanya aduh ribet banget sebentar. Kalau Aku seksi nggak nggak lihat. apa-apa, udah tua. Bukan, gua nggak lihat. Ntar dulu ya, jangan itu dulu. Aduh, gimana cara ngilanginnya nih? Makanya jangan, udah gue bilang tadi. Nih ya, pengajaran Rasul Paulus ya. Apakah sama dengan pengajaran nabimu ya? Sesungguhnya tidak dari kalian mendatangi neraka, aku pun masuk neraka gitu kan. Aku pun tidak selamat ya, kecuali Allah meridoiku ya. Kolose 3 ya, kata Yesus, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, buah itu kan ajaran ya, nih ya. Kolose 3 ayat 12 kata Rasul Paulus, karena itu sebagai orang yang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang akan yang lain apabila ia yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian, dan dialah semuanya itu. Ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, sekarang buah ajaran dari Nabi Muhammad. Ayo kita bandingkan ya. Nabi Muhammad ya, Allah mengatakan apabila terjadi ya kan, apabila ini bukanlah berasal daripada Allah gitu kan. Apabila bukanlah wahyu Allah nih, baca aku dulu. Apabila ini bukan berasal dari Allah, tentulah banyak terjadi pertentangan ya kan? Pertentangan gitu kan. Nah, itu dia. Kalau bukan dari Allah, setelah aku baca ayatnya. Mana dia ya? Nih, aku tulis nih, sebentar. Ya, kalau cari ayat sebentar. Ya, sebentar. Oh iya ya kan. Jadi ini pertentangannya. Nih, iya, kan aku baca ayat. Aku baca ayat sebentar. Tunggu, baca dulu ayatnya. Baca ayat dulu. 5 menit udah. IS5 sebentar. 10.47 ayat 92. Apaan tadi kamu? Sebentar, aku baca ayat. Dan taklah kamu juga ya. Kok 5 menit baca ayat? Ya sama aja, baca ayat juga. Ya sudah, nanti saya juga baca ayat baca. ya. Sebentar ya. Jadi ngawur kamu ya. Mari kita buka ajaran Paulus dengan ajaran nabimu ya. Apakah sama? Apakah mana yang masuk pada hati nurani manusia pengajaran Tuhan? Kita buka pol-polan ajaran nabimu dengan ajaran Tuhanku. Mari kita buka. Waktu ini kamu selesai ya. Nanti kamu selesai di 10:51 silakan. Sebentar ya, saya siapkan dulu waktunya. Sebentar. Ini gimana? Ini nggak bisa itu. Buti. Sebentar Buti ya. Bentar. Nih baca Buti ya. Jadi si Paulus ini sudah menuduh Yesus ya. Lukas 19:27. Akan tetapi, jadi Yesus itu pernah mengimprovisasikan dirinya, membuat sebuah ilustrasi ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Inilah ini adalah salah satu sebab kenapa Yesus ditangkap. Karena Yesus teridentifikasi berbuat makar, ingin kemudian meruntuhkan Roman Empire. Makanya Yesus itu ditangkap karena dia berbuat makar dengan mengatakan siapapun yang tidak suka Yesus jadi raja, maka dia harus dibunuh. Jadi inilah buah dari ajaran yang Ibu Uti tadi katakan. Berapa? Ya? Lukas berapa tadi? Lukas berapa? Lukas 19 ayat 27. Ini lihat ya. Makanya di tiang salib Yesus itu dikatakan INRI ya, inilah Yesus raja orang Yahudi. Karena salah satu perbuatan makarnya adalah ingin membunuh semua orang yang tidak suka Yesus jadi raja. Itu ya buah dari ajaran yang tidak benar. Tapi saya yakin Yesus tidak pernah mengatakan itu. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Di dunia ini yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, dan mengadakan mukjizat atas demi nama Yesus adalah orang Kristen. Lihat apa yang Yesus katakan. Yesus kaget. Yesus di dunia ini tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Tiba-tiba di akhirat, di kiamat nanti, hari kiamat, orang-orang Kristen menuhankan Yesus. Akhirnya orang Kristen akan dicampakkan ke dalam neraka karena menuhankan Yesus. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Karena Ibu Uti dan kawan-kawan Kristen yang menyembah Yesus adalah salah satu bentuk atau manifestasi dari perbuatan yang sangat jahat, maka Yesus di dalam Markus 9 ayat 14 ayat ke-49 akan memasukkan setiap orang Kristen yang menyembahnya ke dalam api neraka. Sebagaimana tertulis, karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, Ibu Uti tidak sanggup dan tidak mampu membantah ya di dalam Wahyu 3. Mana ya, Wahyu 3 tadi saya sudah buka ya. Ini aja deh, Wahyu 3 ya. Di dalam Islam, di dalam Kristen ini diyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Meskipun di dalam Islam yang pertama kali diciptakan itu adalah kolam. Mengenai Nur Muhammad memang saya belum pernah menemukan hadisnya. Tetapi ini dibenarkan nih oleh orang Kristen bahwa Nabi Muhammad ini adalah permulaan dari ciptaan Allah. Bukan Yesus. Karena kalau Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah, ternyata dia adalah ciptaan. Ya, bukan Tuhan. Jadi ini kena tampol. Harus diakui bahwa Al-Amin ini Nabi Muhammad. Kalau tidak, kalau diakui sebagai Yesus, maka Yesus itu adalah ciptaan. Yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu Paulus. Makanya di dalam Matius 7 ayat 15 sampai 20 itu dikatakan, kamu akan melihat ajaran Paulus itu dari buahnya. Ternyata buah dari ajaran Paulus itu merubah hukum Torah, mengadakan bidat, yaitu dosa waris yang tidak pernah diajarkan di dalam Torah terkait dosa waris. Ibu Uti, segera bertobat, kerajaan surga telah dekat. Ya, jangan tunggu lagi kebenaran Islam, karena kebenaran Islam sudah ada di depan mata Bu Uti. Mau saya syahadatkan Bu Uti? Ya, selesai. Finish. Ya, 52 saya. Udah selesai. 3 menit ya, perhatikan. 52. Aku berhenti di 54 52. ya. Ya, aku berhenti di 54. Nah, masuk 52 ya. Jadi 55 loh jadinya ya, 3 menit pas ya. Jadi ya penipuan ya, ini namanya cocokologi, ini namanya manipulasi, inilah yang namanya tipu-tipu, ayat orang diskais-kais, ayat orang diambil-ambil. Tadi kamu mengatakan Yesus mengadakan makar karena Yesus memberikan perumpamaan. Itu kan perumpamaan itu bahwa orang harus menyembah Yesus ya kan di dalam Lukas 19 ayat 27 itu. Lalu sekarang kamu mengatakan Yesus bukannya memaksa ya, Yesus tidak memaksa orang menyembah dia. Lalu kamu mengatakan kalau orang menyembah dia mereka akan dilempar. Ini pun cocokologi, ini pun manipulasi semua ya. Ayat dari awal tuh tepu-tepu semua. Sudah dibilang tadi, ayatnya sudah dikasih ya, yang dimaksud permulaan dari segala ciptaan itu dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Karena apa? Karena dialah yang akan membangkitkan semua orang mati. Karena apa? Karena dari dialah semua segala sesuatu berasal sebagai firman, dan sebagai manusia ya dia itu permulaan sebagai yang sulung, yang utama, yang pertama bangkit. Sudah dikasih tahu itu jawabannya di dalam Alkitab. Lalu kamu mengais-ngais itu gitu loh, kamu paksa-paksakan. Yesus sudah bilang nabi palsu itu dia ada di dalam bilik, dia ada di padang gurun. Lah siapa memang ya? Kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Siapa yang bilang yang terakhir? Ya, Alkitab telah mengatakan yang mengajarkan Injil yang lain. Bahkan Rasul Paulus sudah mengajarkan yang mengajarkan Injil yang lain yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para rasul, terkutuklah dia. Yang mengajarkan Injil yang lain itu siapa? Injil yang diterima oleh Isa yang gedebuk dari langit itu Injil yang lain. Ya, karena Yesus itu tidak menerima kitab dari langit ya, bukan menerima kitab ya. Musa diberikan kitab Taurat ya kan, Daud diberikan kitab Zabur ya kan, Isa diberikan kitab Injil. Nah ini bohong-bohong banget, nggak ada itu. Injil yang lain sudah dikatakan terkutuklah dia. Bahkan Yesus sudah memberitahu apabila perkataan itu berasal daripada dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Nah sekarang kan gila banget ya. Ya, Nandar sudah mencari hormat ya, menaik-naikkan derajat nabinya yang mengatakan dia itu Nur Muhammad yang pertama bangkit, yang Alfa dan Omega. Ini dia ya, nabi yang begitu dikultuskan. Nih kita baca ya kata Yesus ya. Nabi yang dikultuskan sekarang mau dinaikkan lagi menjadi Nur Muhammad, segalanya dari Muhammad yang pertama bangkit dari antara orang mati, padahal Nabi Muhammad lagi tidur di kuburan. Asli lagi tidur di kuburan menunggu hari penghakiman. Bahkan Rasul Paulus mengatakan semua orang, nasib dari semua orang yang ada di kubur itu cuma satu, menghadapi hari penghakiman, termasuk Nabi Anda gitu loh. Karena Yesus tidak ada di kuburan, dialah yang akan menghakimi sesuai dengan Yohanes 5 gitu loh ya. Nah sekarang nih lihat tadi ya, yang apa tadi itu ya, di dalam
apa tadi tuh, saya lupa nih, tadi saya mau buka apa ya. Jadi Yesus ya kan, tadi dikatakan pertama, apa tadi sebentar ya, yang Habis pertama waktu. bangkit ya. Oh, di dalam Matius, sebentar saya buka dulu Matius. Matius Habis waktunya. ya, Tuh. Matius saya buka lagi, Matius ya, kita buka, kita bongkar-bongkar ya tepu-tepunya ya. Iya, Ya. Buti. Habis waktu, Ya, Buti. Matius ya, silakan. Loh, habis waktunya kok. Ya, Buti. Ya udah, kamu berhenti di 58. 59 Oke. saya pakai. Ya. 58. Ibu Uti, bener, nabi palsu itu yang suka kutip-kutip Injil apokrif, Injil-Injil lain. Ternyata yang mengutip Injil apokrif adalah Paulus. Baca nih, 1 Korintus 29 ketika Paulus menjanjikan kenikmatan sorgawi, yaitu salah satu diantaranya itu bersetubuh ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang Kristen cari di dalam tanah maupun di dalam perjanjian baru, tidak pernah ada satu diksi pun dari Yesus yang mengatakan apa yang tidak pernah dilihat mata, bla 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 bla. Ini ditulis dari apa gitu? Dari kitab apa oleh Paulus? Ternyata Paulus mengajarkan Injil lain. Nah, jadi ketabok muka sendiri, Buti. Nih, boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 6:46 dan Yeremia 3:16. Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif. Jadi si Paulus ini mengutip, menjiplak sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Jadi kalau ibu mengatakan bahwa nabi palsu itu suka mengutip Injil lain, ternyata yang mengutip Injil lain ini adalah si Paulus. Saya yakin dan sedikit percaya bahwa sebetulnya Wahyu Apokalips ini adalah Injil yang benar gitu loh. Karena bunyinya, narasinya benar tentang kerajaan sorga, tentang kenikmatan sorga. Ibu Uti, perhatikan saya ya, jangan terguncang. Nah, yang mengatakan Mesias ada di sini ya, Matius 24 ayat 23 itu Paulus. Ya, kontradiksi cerita pertobatan Paulus. Kisah Para Rasul 9. Coba perhatikan Ibu Uti ya. Nih saya bacakan kepada Ibu Uti. Karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang juga. Yang bersama-sama dengan Paulus itu mendengar suara yang berbicara dengan Paulus tapi tidak melihat seorang pun. Kejadian ini adalah di padang gurun di Damsik ketika si Paulus berkesaksian bahwa dia melihat Yesus, melihat Mesias di sini. Tetapi dibantah oleh kesaksiannya sendiri di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Ya, dikatakan dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mendengar. Jadi kesaksiannya ini pelin-pelan di padang gurun. Makanya benar kata Yesus, jangan percaya dengan orang pelin-pelan semacam itu. Orang jelas kok di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16 si Paulus mengatakan dengan kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Ibu mau ditipu daya oleh si Paulus? Kalau tidak mau bertobat, Bu. Sangat jelas loh ayatnya Ibu Uti. Sekali lagi Ibu Uti baca tuh. Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7 bandingkan dengan Kisah Para Rasul 22 ya ayat ke-9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ya, Ini siapa? Habis. Sekarang saya berhenti di 11:2. Ya, 11:2 ya, 11:2 ya. Nah, jadi jelas ya, cuma cocokologi, comotologi. 1 Korintus 2 dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Langsung dianalogikan, langsung disambung-sambungkan dengan kenikmatan sorgawi bidadari sek ya kan. Aduh, bagaimana ini bro? Ya ilah bro, karena ayat 10-nya ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Allah, oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah ini maksudnya kita bisa mengenal Tuhan kita lebih hebat lagi. Yang gak pernah terpikirkan kita akan nanti satu kali kelak kita akan melihat Dia muka dengan muka terkaget-kaget. Gak pernah kita pikirkan. Gak ada urusannya dengan pikiran-pikiran jorok seperti di dalam otakmu itu. Yesus bahkan jelas mengatakan satu lagi kriteria nabi palsu, yaitu kamu sesat ya. Ketika ada yang mengatakan bahwa di sorga itu orang kawin dan mengawinkan, satu lagi tambahan dari Yesus,
kriteria ya nabi-nabi palsu sesat mengajarkan kawin-kawinan di sorga ya. Itu tambahan lagi. Lalu Yesus tadi mengatakan di dalam Matius 7, mari kita lihat siapa itu yang sesat ya. Yesus jelas mengatakan dari buahnya lah ya. Kenapa Yesus disebut Tuhan-Tuhan ya? Kenapa Yesus mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan-Tuhan ya? Karena memang dia sudah dipanggil Tuhan. Tetapi kriteria untuk orang yang memanggil dia Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mengikuti kehendak Bapa, kata Yesus nih ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah dari anggur dan semak duri, dan buah ara dari rumput duri? Tadi kan saya sudah bilang ya, buahnya apa? Pengajaran, ya kan? Pengajaran Rasul Paulus itu beda banget dengan pengajaran Rasul Anda. Rasul Anda menjanjikan neraka, ya. Bahkan Alkitab Alkitab mengatakan ya, nabi-nabi palsu itu membawa kamu kepada kebinasaan ya, di dalam 2 Petrus 2. Pengajaran-pengajaran palsu membawa kepada kebinasaan, dan yang menjanjikan neraka itu cuma di tempat kamu. Di dalam QS 3:55 menjanjikan neraka, QS 19 ayat 67 ya menjanjikan neraka, QS 40 ayat 47 menjanjikan neraka, QS 32 ayat 11 janji neraka, ya kan? Ya, lalu QS sebentar belum. Kan setelah selesaikan dulu kan sampai 2 tadi kan? Masih belum, ya QS 7 menjanjikan neraka semua. Nah, mana pengajaran yang Rasul Paulus katakan tadi ya? Kasih, setia, damai sejahtera, itu pikirkan itu, kebaikan pikirkan itu. Ya, lalu kamu menggadang-gadangkan bahwa dia itu ya kan, di dalam Kisah 9 ayat Kisah 22 baca dulu ya. Di dalam QS 22 itu orang-orang tidak mendengar percakapan Rasul Paulus dengan Yesus ya. Mereka nggak dengar itu doang. Memang mereka melihat, tapi mereka nggak dengar ketika Yesus mengatakan, Paulus, ya Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Itu yang nggak mereka dengar. Tetapi mereka melihat cahaya itu. Itu ya, ngawur banget kamu itu ya. Itu doang bedanya ya. Apalagi ya. Habis ya, teman-teman ya. Saya nggak berbohong ya. Teman-teman lihat di dalam Textus Receptus Bible. Ini adalah kodek yang dijadi acuan Alkitab Sabda Alkitab LAI ya. Ternyata Yesus menjanjikan 100 bidadari atau 100 istri. Saya bacakan dalam bahasa Yunaninya ya. Kaipas hos afeken hoikas he adelphas he patera he metera he gunaika. Artinya apa dalam bahasa Inggris? And everyone was brother of sister of father or mother or wife or children blah 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 blah, and will inherit everlasting life. Dia yang meninggalkan istrinya akan dibalas apa? 100 ya, 100 istri, 100 bidadari. Kalau Ibu Uti mengatakan di dalam Matius 22:30 kepada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Benar, di dalam Islam pun pada hari kebangkitan itu tidak ada kawin mengawin. Yang ada kawin mengawin itu di dalam kerajaan sorga, sebagaimana Yesus pun kawin. Baca Wahyu 19 ayat ke-7, Yesus kawin. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, hai saudara-saudariku yang terkasih, dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi nanti Yesus pun menikah di sorga. Ini ayatnya jelas loh. Anda jangan kemudian menutup kebenaran. Dan dalam Islam hari kebangkitan sama. Di dalam hari kebangkitan itu Yaumul Ba'ats tidak ada kawin mengawin karena belum masuk sorga pada saat itu. Yang ada kawin mengawin itu sebagaimana Wahyu 19 ayat 7. Di mana Yesus pun dikawinkan dengan Maria Magdalena untuk yang kedua kalinya. Loh, kok Ibu mengingkari ayat Ibu sendiri? Gimana sih Bu Uti? Ya, ayatnya sangat jelas Bu Uti. Makanya saya berharap Ibu Uti jujur. Nah, Ibu Uti tahu tidak, ketika Yesus menjanjikan 100 bidadari atau 100 istri, kenapa kata wife di dalam Alkitab Sabda, di dalam Alkitab LAI dihapus? Karena jelas bahwa Yesus itu menjanjikan kenikmatan sorgawi, bahkan Dia makan di sorga itu. Nah, ini kenikmatan sorgawi yang dijanjikan oleh Yesus di dalam Injil Apokalips. Tetapi ternyata si Paulus adalah mengutip sesuatu yang tidak tertulis di dalam Injil kanonik. Ternyata si Paulus mengutip kitab apokrif.
Jadi jangan salahkan saya kalau saya mengutip Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena. Orang si Paulus saja mengutip kitab apokrif. Jadi yang mengajarkan saya adalah Paulus, yaitu mengutip Injil-Injil apokrif. Ibu, itu saja ya. Saya kira kebenaran ini sudah sangat nyata di depan Ibu Uti, dan Ibu Uti tidak perlu membantah. Tidak sanggup membantah perkataan saya bahwa Yesus itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, kabur dia ya, teman-teman ya, kabur ya. Sih? Ya, yang nantang dia yang kabur ya. Jadi jelas ya, ia mengatakan bahwa sebentar ya, kalau kamu selesai, kamu mengatakan Yesus menjanjikan 100 bidadari, 100 perempuan. Kamu baca dulu ya, itu maksudnya adalah siapapun yang melepaskan segala kesenangan duniawi akan mendapatkannya. Yesus akan memberikannya, meninggalkan bapaknya, ibunya, bukan cuma istri di situ ya. Selalu semuanya kamu arah-arahkan ke dalam urusan selangkangan. Enggak, Yesus mengatakan di sorga itu orang akan hidup bagaikan malaikat, tidak berkelamin ya, bahkan pesundal pun nggak ada urusannya masuk ke sorga karena akan dipakai, nggak ada ya. Yesus telah mengatakan orang-orang yang mengatakan bahwa di sorga itu ada kawin dan mengawinkan itu sesat. Itu salah satu dari pengajaran nabi-nabi palsu. Lalu tadi juga ya kamu mengatakan bahwa nabi-nabi palsu itu dia memakai Injil apokrif. Nah sekarang kamu ngaku sendiri kamu memakai Injil apokrif ya, bahkan di tempat kamu juga banyak Injil apokrif ya kan. Apa itu? Ya itu dia ya kan, Injil Thomas lah, Injil Maria Magdalena lah ya, Isa membuat burung lah ya, itu semua Injil apokrif ya. Ini menempeleng kamu semua. Bahkan di dalam Matius 7 ya, Yesus mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam ke dalam sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku ya. Dalam Yohanes 6 ya, 6 ayat 49, inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak akan memperoleh hidup yang kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Nah ini dia, kamu masuk ke dalam kategori nabi-nabi palsu. Karena apa? Karena kamu tidak percaya kepada Yesus. Yesus itu hasil karya. Iya jelas ya nih, baca ya. Inilah kehendak Bapakku. Mana habis cepet amat. Mentang-mentang aku nggak lihat. Lihat jam. Ya bohong kamu, tepu-tepu bohong. Ya, inilah kehendak Bapakku kata Yesus ya. Katanya udah pergi. Udah pergi. Kenapa nggak jadi pergi? Mau closing atau mau apa? Ngawur. Dilanjutkan juga Ibu Uti nggak ada ilmu. Iya. Lah nggak ada ilmu gimana? Kamu yang aku ini. Ya nih, kita buka ya. Kalau kamu bilang aku nggak ada ilmu nih ya. Sebentar nih. Kalau kamu bilang aku nggak ada ilmu, nanti kamu tambah 5 menit boleh ya. Kalau kamu bilang aku nggak ada ilmu, nih aku bukain ya. Maksud Yesus inilah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Mari kita baca ya. Inilah kehendakmu. Ya, artinya kamu itu masuk dalam nabi-nabi palsu. Nih. Ya, dikatakan di sini ya. Sebab aku telah turun nih ya. Sebab aku telah turun dari sorga kata Yesus. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya semua orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Iya kan? Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kamu nggak percaya kepada Yesus ya, yang datang dan keluar dari sorga. Artinya adalah kamu itulah nabi palsu. Yesus justru mengindikasikan kamu nabi palsu. Selesai kamu deh. Ya, 11-12 kamu selesai. Oke, ini sampai kapan nih ya? Nih, saya catat nih 11-12. Kamu nabi palsu itu Yesus bilang. Ya. Oke ya. Sebenarnya saya bingung dengan Bu Uti itu. Ibu Uti sebetulnya memperhatikan saya atau tidak sih? Ibu Uti menuduh saya sebagai nabi palsu karena saya mengutip Injil apokrif. Sementara Ibu Uti tutup mata ketika di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 si Paulus mengutip Injil apokrif. Anda jujurlah terhadap diri Anda sendiri, Bu Uti. Jangan bohongi. Jangan tidak jujur terhadap diri Anda sendiri. Ini Alkitab LAI loh, Alkitab Sabda. Saya tunjukkan ya. Boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 6:4 ayat ke-6 dan Yeremia 3:16. Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia.
ternyata si Paulus ini suka kutip-kutip Injil apokrif. Tadi Ibu menyatakan nabi palsu itu suka kutip-kutip Injil apokrif. Ternyata itu menampol muka Ibu sendiri karena si Paulus mengutip kitab apokrif. Paham nggak sampai di sini? Ya. Lalu Ibu, yang namanya hidup yang kekal itu baca Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini hidup yang kekal, ini tauhidnya Yesus. Ya. Lalu yang kedua, tadi sudah saya katakan bahwa Yesus pun kawin. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya sudah siap sedia. Jadi Yesus kawin di sorga. Masih Ibu bantah, padahal ini adalah kitab Ibu sendiri. Yang tidak ada kawin mengawin itu di hari kebangkitan. Kalau dalam Islam itu Yaumul Ba'ats, ya sama. Di dalam Yaumul Ba'ats, di dalam versi Muslim, Islam, nggak ada kawin mengawin di hari kebangkitan. Boro-boro kawin mengawin. Di hari itu belum ada hisab, belum ada timbangan atau mizan. Nah, dan Ibu tidak sanggup membantah bahwa si Paulus ini adalah nabi palsu. Tadi sudah saya sebutkan di dalam Matius 24 ayat 23, kalau ada orang yang mengatakan dia melihat Mesias di sini, Mesias di sana, jangan percaya. Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan bahwa dia melihat Mesias. Yang memiliki core of value Mesias itu adalah Kristen, di mana si Paulus pernah bertemu dengan Mesias di gurun pasir. Ternyata itu adalah ciri-ciri nabi palsu yang dijanjikan oleh Yesus. Nah, salah satu pengajaran dari nabi palsu itu adalah mengajarkan Yesus Tuhan. Matius 7 ayat 22, Ibu Uti, perhatikan baik-baik. Sudah. Ngawur. Sekarang aku berhenti di 11 6 ya, ke 16. Saja, Bu, ya. Ibu Uti enggak ada ilmu soalnya. 11-16. Ya. Bukan gak ada ilmu, aku sedang mempermalukan kamu. Nih, sekarang aku buka lagi ya. Kamu menipu lagi ya, kamu menipu ya, teman-teman lihat ya. Inilah penipuan dari ini ya, dia nipu ya. Dia mengatakan bahwa Rasul Paulus mengambil ini dari Injil apokrif ya. Dia mengatakan 1 Korintus 2 ayat 9 ya, tetapi ada tertulis ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini kan ada tertulis di mana? Mari kita lihat dia di dalam Yesaya 64 ayat 4. Apanya Injil apokrif? Yang apokrif itu ya, coba kita baca ya, Yesaya 64, mari kita buka ya, ayat 4. Ya, itu tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau dikatakan ada tertulis itu di dalam tanah, di dalam kitab, di dalam PL ya, 64 ayat 4. Ya, apanya yang kamu bilang apokrif? Ini kan tebu-tebu, teman-teman ya. Tadi kan dia menganalogikan bahwa itu adalah kenikmatan seks bidadari, ya kan? Tadi kamu melarikan ke situ. Apa urusannya, ya kan? Padahal ayat 10 jelas dikatakan ya, kita akan melihat Tuhan dan kita akan terkaget-kaget dengan itu, ya. Mari kita lihat ya yang dikatakan, Yesaya 64 ayat 4. Ya, dikatakan tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Ya, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Ya kan, ayat 10-nya korelasinya. Nanti kita akan melihat Tuhan itu dengan terkaget-kaget. Ya kan, apa urusannya dengan apokrif? Nah, kalau ngomong soal apokrif, nah mari kita baca ya. Apokrif diambil dari ya The Proto-Evangelium James the Lesser ya. Mengenai siapa? Abraham diambil dari apa tuh ya? Midras mana lagi mengenai cerita Abraham? Oh banyak. Mengenai Yesus, mengenai Isa menciptakan burung. Mari kita lihat ya. Mengenai siapa? Mengenai Maryam yang anaknya Amran dari The Proto-Evangelium James the Lesser ya kan. Mengenai ya kan, mengenai Nabi Muhammad yang jalan naik ke Sidratul Muntaha itu dari The Book of Enoch ya kan. Wah banyak, itu memang banyak karena di dalam Al-Furqan 5 ya kan ayat 25 ya, dan dongengan-dongengan orang-orang terdahulu dimintakan kepadanya untuk dibacakan, maka dibacakanlah kepadanya dongengan-dongengan itu pagi dan petang. Ya, kamu mau nyalah-nyalain kami malah menempelak mukamu sendiri, bro. Satu lagi ajaran itu ya, nabi palsu ya, kita balik lagi ke Matius. Nih, dengar ya. Ya.
Matius 7 ya, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku, ya kan? Dan inilah kehendak Bapakku, kata Yesus ya, barang siapa yang percaya kepada anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Dan aku akan Habis waktu membangkitkan mereka Buti. pada akhir zaman ya. Kamu nggak percaya, kamulah nabi-nabi palsu itu ya. Ya, udah selesai Habis ya. Buti. Udah ya. Oh ya, mengenai anak perjanjian ini ya, malaikat. Habis ya. Tadi Ibu Ti yang Yesaya berapa tadi yang tidak mendengar suara, tidak melihat itu di mana? Yesaya berapa? Hah? Halo Bu Ti? Jangan kabur. Yesaya berapa? Kok kabur sih? Yesaya 64 ayat 4. Oke, saya bukakan ya. Yesaya 64 ayat 4. Nih bener nggak teman-teman? Kita perhatikan ya. Waduh, bateraiku lowbat lagi. Nah ini ya, Yesaya 64 ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah. Tuh kan, ini beda saudara. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Ibu, ini berbeda dengan 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, ini berbeda. Di dalam 1 Korintus 2:9 tidak berbicara tentang melihat Allah. Coba perhatikan baik-baik. Makanya saya bilang jujurlah terhadap diri Anda sendiri. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ibu ini belajar bahasa Indonesia apa enggak sih? Jelas, paragraf ini berbeda dengan kitab Yesaya 64 ayat keempat. Beda, Bu. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah. Loh, ini melihat seorang Allah. Kalau di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, bukan bercerita tentang melihat Allah. Tetapi melihat, tidak ada seorang pun yang pernah melihat, mendengar, ya, timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini berbicara tentang kenikmatan surgawi. Makanya di dalam tafsiran Yerusalem yang otoritatif teridentifikasi bahwa si Paulus ini mengutip kitab apokrif. Jangan kau menyampaikan Injil-Injil yang lain, tetapi si Paulus menyampaikan Injil-Injil yang lain. Si Paulus mengutip Sudah sebuah selesai. kitab. Saya di 20, 11:20 ya. Ingat saya 11:20. Apa Buti? Itu mengutip Injil apokrif si Paulus Nabi Paulus. 11:20. Makanya kamu jangan percaya. Nih, aku nasihatin kamu ya. Kalau baca, ambil dalil itu lihat dulu, Bro, dari mana itu asalnya, ini siapa benderanya. Jangan semuanya yang bermuara, yang sekelompok dengan kalian, dari kalian kepada kalian, untuk menyenang-nyenangkan kuping kalian itu jangan dibawa-bawa ya. Nih ya, kenapa kamu bilang nggak ada ya? Itu kan bicara mengenai akan melihat Bapa, siapa Allah itu akan diungkapkan ya kepada kalian. Nih ayat 10-nya baca, Bro. Karena kepada kita Elohim telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki. Ini saya bacain ya, supaya saya nih ya. Karena kepada kita Elohim telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki ya segala sesuatu, bahkan hal-hal yang, nah itu, yang tersembunyi di dalam diri Elohim. Nah itu kan maksudnya. Apa urusannya dengan Injil apokrif? Injil apokrif itu dongeng-dongeng, bukan ayat kayak begini. Dongeng bahwa ada Yesus katanya menghidupkan, membuat burung, itu dongeng, Bro. Ya, dongeng yang mengatakan Injil Magdalena itu Yesus menikah, itu dongeng, Bro. Dongeng yang mengatakan Abraham itu dibakar tapi nggak mati, itu dongeng, Bro. Dongeng yang mengatakan bahwa Maryam itu anaknya Imran, itu dongeng, Bro. Jelas itu Proto-Evangelium James de Lesser, Bro. Banyak itu yang namanya dongeng, itu cerita. Kalau ini ayat, Bro, ayatnya itu diambil walaupun tidak tepat, tapi maksudnya nih ya, Yesaya 64 tadi kita baca, maksudnya seperti yang tertulis di dalam ayat 10 ya. Malu kamu ya, malu. Nah, sekarang soal perkawinan ya, mari kita melihat ya.
Tadi perkawinan anak domba itu, mari kita melihatnya sebentar. Waktu habis, Buti. Matius. Kok waktu habis tadi saya tuh di 20 kok. Amin mah. Ini orang mentang-mentang nih 20 nih, gua catat nih, lihat nih. Nih, gua tulis nih, toh. Nih, tulisannya tadi tuh. 11.20 gua berhenti di situ. Iya, itu sudah 11.20, Buti. Mana? Iya, 20 ini selesain dulu 1 menitnya, baru masuk mau 1 menit, selesain dong 21 baru kamu. Ya, nih ya, Matius 22. Ya, mana tadi? Aduh, kamu ya. Nih, dengar. Matius 22 ayat 2. Ya, memalukan banget ya. Jadi satu, ya kriteria nabi palsu jelas ya, semua mengarah kepada nabimu, ya kan? Udah ditulis Yesus sendiri loh tadi, perkataan Yesus sendiri yang ngomong ya. Yang tidak percaya bahwa Yesus itu ya kepada anaknya ya, bahwa Elohim telah mengutus Yesus Kristus, tidak akan memperoleh hidup yang kekal, ya kan? Mana tadi? Ini sudah 11.21, Buti. Ya sudah. Ya udah waktu saya lah. Ngapain Kamu berhenti ya, masuk di 24. Oke, sudah selesai. Ya. Ini sudah selesai ya. Saya jadi menjelaskan doang kepada kamu nggak bisa menjabarkan. Loh, nggak bisa. Saya hanya menjelaskan ya, meluruskan semua. Jadi tepu-tepumu itu ya, bukannya kamu berdebat. Tadi kok. Ya. Saya dari tadi. Sebentar. Mana ya? Matius 22 ayat 2. Perhatikan Ibu ya, jangan tergoncang nih. Teman-teman perhatikan ini ya. Yang nabi palsu itu adalah Paulus. Coba perhatikan 2 Korintus 12. Loh, kenapa tertawa? Ini waktu saya. 2 Korintus 12:16. Ciri-ciri nabi palsu itu adalah licik dan tipu daya, ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Perhatikan teman-teman ya. LAI berusaha menutupi kelicikan dan tipu daya Paulus dengan menambahkan diksi kamu katakan. Padahal diksi kamu katakan ini tidak terdapat dalam original teks. Ini tambahan di dalam LAI. Jadi ayat 2 Korintus 12:16 yang betul, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ajarannya aja kelicikan dan tipu daya. Kok bisa, Bibuti? Ini adalah ciri-ciri nabi palsu. Sedangkan ciri-ciri nabi di dalam Islam itu adalah sidik, amanah, tabligh, patonah. Makanya di dalam Wahyu 3:14 Nabi Muhammad dikatakan sebagai Al-Amin, sebagai kebenaran yang hidup. Perhatikan Ibu ya, saya tunjukkan di dalam bahasa Yunaninya. Nih, 2 Korintus 12:16 tidak ada kamu katakan di situ. Tetapi di sini dikatakan esto de hego hou katebaresha yumas. Kata si Paulus, aku bukan merupakan suatu beban lagi buat kalian. Angla yufarhon ya, fanorgos doloh yumas elabon. Kata si Paulus apa? Tetapi dengan kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Hanya nabi palsulah yang menjerat seseorang dengan kelicikan dan tipu daya, Bu Uti. Makanya saya sampaikan tadi, banyak cerita, banyak kisah yang disampaikan oleh si Paulus ini yang mengutip Injil apokrif. Tapi rupanya Ibu Uti tutup mata. Sangat jelas di dalam tafsiran Yerusalem, ini tafsiran yang otoritatif ya, bukan tafsiran saya. Si Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia, bukan Yesaya 64 ayat keempat. Jelas beda bunyinya, Bu Uti. Ibu Uti belajar bahasa Indonesia atau enggak? Yesaya 64 ayat keempat berbicara tentang melihat Tuhan, tetapi 1 Korintus 2 ayat ke-9 itu berbicara tentang kenikmatan sorgawi. Loh, kenapa? Coba perhatikan ini. Dasar otaknya, Kenapa ketawa? Anda terguncang. Otaknya, aduh, kotor ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini berbicara tentang kenikmatan sorga. Coba Loh, ketawa bukannya mikir. Coba Ibu perhatikan di dalam tafsiran Paul Life, Matthew Henry dan lain sebagainya. Ini berbicara tentang kenikmatan sorgawi. Karena kenapa? Karena Yesus pun kawin. Wahyu 9 ayat 7, Yesus kawin. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai dan muliakan Dia, karena perkawinan anak domba telah tiba.
Kalau masalah Selesai. Tadi kan aku 20 selesai. Kamu udah 24, udah selesai. 25 masuk aku. Aku udah selesai di 28 ya, 11:28. Aku catat. Ya, jadi dia masih memaksakan ya, Bapak Ibu ya. Udah dikasih ayatnya ya, ayat 10 ya. Itu bicara mengenai orang akan melihat Bapa ya, yang tidak terpikirkan oleh pikiran mereka. Bagaimana pikiran kita, bagaimana Tuhan itu sepertinya, bagaimana dia. Bahaya, ayat 10 ya. Ayat 10, makanya aku nggak mau pakai gini ya, harus nggak bisa open close cam. Iya, Makanya ayat 10 ya, dengar. Ayat 10 udah bicara ya. Jadi kalau Anda tidak mau terima, silahkan Anda berhalusinasi dengan pikiran sesat Anda yang jelas-jelas akan menuju kepada kebinasaan ya. Jelas ya. Jelas Rasul Paulus tidak mengutip ayat itu karena sudah ada ayatnya di dalam Yesaya 64 ayat 4 itu bicara mengenai melihat Tuhan. Itulah yang tidak terpikirkan ya, bukan soal terpikirkan kenikmatan-kenikmatan yang itu otak kalian, karena di dalam Yehezkiel, di dalam Hosea jelas dikatakan ciri-ciri ya orang-orang para penyembah berhala ya kan. Orang-orang penyembah berhala itu digambarkan dengan perzinahan rohani, persundalan, keaiban. Kalau kamu baca di dalam Hosea, di dalam Yeskel, kamu baca seluruhnya. Indikasi yang jelas bahwa para penyembah berhala itu ya, sorganya mereka ya sorga begituan, dan mereka tidak jauh dari urusan yang seperti ini. Dan Alkitab jelas mengatakan ya, kamu sesat ya. Kamu sesat ketika kamu berkata di sorga itu orang kawin dan mengawinkan, itu sesat ya. Lalu kamu berusaha mengais-ngais dengan perkataan Yesus akan menerima 10 istri, itu juga kamu salah alamat ya, karena itu bicara mengenai orang yang memprioritaskan mencari Tuhan di dalam hidupnya ya kan. Lalu di dalam Wahyu, lalu kamu mengatakan bahwa Yesus menikah, jelas di dalam nih, aku buka lagi ya, di dalam ayatnya di dalam Matius 22 ya. Yang dimaksudkan mempelai anak domba itu juga salah, ngawur lagi ya. Anak domba mempelai itu adalah artinya jemaat dengan umatnya. Digambarkan di dalam Matius nih. Mari kita lihat ya, Matius 22. Sekarang kamu tinggal jawab aja lah, belalah ya. Kamu masa nggak bisa menjawab sama sekali bahwa kamu itu sesat. Kamu bela, bukan dari ayatku terus ya. Yang pakai apokrif kata kamu adalah penyesat Paulus. Nah, ternyata Paulus tidak pakai apokrif. Nah, kalau kamu jelas-jelas pakai apokrif, lalu kamu mengatakan bahwa Paulus itu dia itu menipu daya. Nah, sekarang ayat Al-Quran yang mengatakan Allah membalas tipu daya. Nah, itu juga ada kan? Allah membayar tipu daya. Lalu dikatakan Paulus dalam kelicikan, pertanyaan aku, orang licik yang mana yang ngaku gitu loh. Orang licik mana yang ngaku bahwa dia itu licik lalu mengajarkan kelicikannya? Yang penyesat itu mana yang mengaku bahwa dia itu penyesat gitu loh. Ini kan otakmu nggak jalan gitu kan. Ya, orang licik mana yang rela mati, bahkan mati demi Kristus, bahkan tidak kawin ya, merelakan hidupnya untuk Kristus, tidak kawin. Sedangkan di tempat Anda ya kawin-kawin itulah yang menjadi target gitu kan. Ya, orang licik mana yang bahkan tidak mengambil duit keuntungan, dia malah bekerja untuk pelayanannya, enggak makan dari pelayanan. Sedangkan di tempat kamu 1/5 harta rampasan adalah buat nabi. Ya, nah sekarang mari kita buka 2 Korintus 12 ayat 16 ya. 11:2. Sebentar, masuk 29 dong, selesaikan 1 menitnya ini ya, selesaikan dulu ya kan. Ya, mari kita baca ya 2 Korintus 12 ayat 16 ya. Ini pasti tepu-tepu lagi. Mana ada ya, tepu-tepu dulu dari A sampai B, tepu-tepu semua. Tipu-tipu 2 Korintus 11, tepu-tepu ya, seleweng-seleweng, itulah cuma bisa kais-kais ya, pakai dalil-dalil ngawur, dalil-dalil palsu ya, bohong-bohong ya, pakai Injil apokrif lalu mengatakan mana 2 Korintus 12 ayat 16. Nah, udah 29 ini waktunya. Ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban. Mari. Karena itu aku suka mengorbankan milikku. Nah, ayat 15-nya kan bohong banget nih ya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu ya. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Lah itu pertanyaan bro. Lalu kalimat alegorisnya ya sebagai tempelak buat mereka ya kan.
baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, nah itu kan dalam kelicikanku, dia ini membantah tuduhan orang itu. Kamu mengatakan di kitab yang aslinya tidak ada lah, tetapi mana ayat 15? Karena aku lebih suka mengorbankan diriku. Ayat 14-nya, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri, ya kan? Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah yang untuk anak-anaknya. Dia mencari kebahagiaan untuk jemaatnya. Dia menjaminkan keselamatan untuk umatnya. Ya, dan ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Makanya lihat konteksnya. Ya, lihat konteksnya. Oke. 11:30. Ya. Kamu udah selesai ya? Bosan. Bosan, sudah selesai. Bosan. Nah, itu tuh terus ya. Ya, aku tutup ya, Bu ya, selesai ya. Jadi selesai. Jadi ngawur ya, kamu malu. Belum menanggapi ya. Sudah selesai. Tadi aku ya udah, kamu closing. Ya, sila closing. Ibu Uti coba perhatikan ya di dalam di dalam TLITL. Apa sih ngomong tuh kan? Karena otakmu kotor maka tersebut tuh kan, di dalam otakmu keluar langsung perkataan itu. Apa? Karena otakmu kosong. Kenapa kamu bilang itu? Ya kan, kenapa begitu? Otakmu kotor, bro. Aduh, kasihan kamu. Kalau kamu dekat sama Tuhan, otakmu makin kotor, hatimu makin jahat, penuh kebencian. Itu bukan dari Tuhan, itu dari hantu. ITL coba perhatikan ini. Sorry ya. Sorry teman-teman, aku nggak bermaksud seperti itu ya. Itu Bu Uti aja. Karena ada dalam pikiranmu, makanya keluar. Ibu Uti ini waktu saya. Iya, aku tahu ilmu jiwa. Terungkap langsung. Ya udah. Coba perhatikan di dalam TLITL. Ya kan, ITL Ibu Uti aja otaknya mesum. Orang saya membacakan TLITL kok. Kamu yang nyebut kok, bukan aku. Loh. Ini. Kenapa lihat tulisan begitu langsung pikiranmu langsung ke situ? Karena emang pikiranmu, jelas bukti teman-teman ya, bukti bahwa si Nandar otaknya jorok. Coba perhatikan, bukan jorok. TLITL, loh kah? Ibu Uti aja yang salah dengar. TLITL, tetapi biarlah begitu, aku ini datang membangun kamu, melainkan sebab ini nggak ada kamu katakan itu, Bu Uti. Di dalam original teks kamu katakan ini tidak pernah ada. Makanya tadi saya tunjukkan di dalam Greek Koinonia, di dalam The Online Greek Bible tidak ada diksi kamu katakan itu tidak ada. Tetapi di sini sangat jelas, esto de ego hau katebaresah yumas anla yufarkon fanorgos dolo yumas elabon. Ya. Di sini dikatakan, aku bukan lagi suatu beban bagi kamu, tetapi dengan kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Loh, sangat jelas kok kalau si Paulus itu mengatakan bahwa dia menjerat Ibu Uti dengan tipu daya. Ya, jadi bagaimana ibu sampai ke dalam kebenaran, sedangkan yang dibawa oleh Paulus adalah tipu daya, Bu Uti. Nah, kita lihat lagi. Ini jelas ya, tipu daya. Kemudian kembali lagi, Bu Uti. Perhatikan baik-baik ya, Bu Uti ya. 1 Korintus 2 ayat ke-9 itu, Ibu Uti, perhatikan baik-baik. Si Paulus ini mengutip Injil apokrif. Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Loh, kenapa, Bu Uti? Muter-muter kamu itu udah. Coba perhatikan lagi, Ibu Uti. Ini perhatikan lagi, Ibu Uti ya. Di dalam Al-Quran, Ibu Uti, dengarkan saya, Ibu Uti. Di dalam Al-Quran dikatakan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hada min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab. Jadi Alkitab itu sudah palsu, Bu Uti. Nah, si Paulus sendiri telah jujur, Ibu Uti, di dalam Galatia 6 ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi ya, si Paulus ini menulis karena kelicikan dengan tangannya sendiri. Kemudian Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku, tahu, si Paulus penuh dusta, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa. Kemudian 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah.
Nah, ini dibantah oleh Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ya, sudah, Ya, sebentar, aku selesai. belum selesai. Aku baru Selesai, 34. udah. Loh, kenapa selesai? Udah, emang kamu berapa? Aku Emang harus belum berapa? selesai. Aku Udah belum selesai. selesai. Udah Oh, selesai ya. kenapa Ibu Uti takut? Di Kok sini si takut udah Paulus selesai? ajarannya, Males aku si dengeran Paulus, tepu-tepumu itu. loh, Ya udah. si Paulus ajarannya berdasarkan dirinya sendiri. Kalau Yesus berdasarkan wahyu ilahi, kan? Bu, kabur Bu Uti. Wah, payah nih Kabur, Bu Uti. aku ada di sini kok. Apa yang kabur? Ya udah, Aku dengarkan di sini. saya. Ibu Uti dengarkan. Si Paulus berkata bahwa ajarannya itu dari tulisan tangannya sendiri. Kalau Yesus, Yohanes 7:16, Yesus itu pengajarannya berdasarkan wahyu ilahi. Kemudian Roma 3:7, si Paulus mengatakan, tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Nah, si Paulus berdusta, Buti. 2 Korintus 11 ayat 7, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Sedangkan Yesus berkata, aku ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Sudah, ya. Kemudian, udah, gua mute nih. Sebentar, Buti. Udah. Kok sebentar? Habis waktu. Tadi gua lolo. Udah lah, waktunya dari tadi. Ya lepas kamu tuh. Dia pergi ya, lepas teman-teman ya. Enggak, saya enggak apa-apain, dia lepas. Dia lepas teman-teman ya. Ya, jadi ngawur ya, ngawur abis sengawur-ngawurnya, ya kan? Dia mengatakan ya tadi ya, kebesaran oleh Allah karena dustaku. Itu kan pertanyaan teman-teman ya, dia berbohong. Mana dia nih si Nandar? Kok kabur? Ya, kebesaran apalagi ya, karena mana tadi? Karena dustaku ya. Mana lagi sih tadi ayatnya? Aduh, banyak dia kasih itu ya. Nah, satu ya, yang tadi ya jelas kita melihatnya. Bahwa tadi apalagi yang dia ini, sebentar teman-teman ya. Paulus mengajarkan sebagai orang bodoh, sebagai pendidik ya. Jadi dia cuma comot-comot ya. Nih ya, kita baca ya. Paulus itu ya bukan sebagai orang sombong di dalam satu itu, yang ayat-ayat yang dia comot itu adalah pertanyaan-pertanyaan semua Bapak Ibu ya. Jadi dia berbohong banget, pertanyaan ya. Bahkan tadi di ayat 2 Korintus, coba kita baca ya. Kita lihat saja ya penipuan dari Nandar ini ya. Mari kita lihat mana tadi. Mana dia tadi? Aduh, Alkitab saya mana sih? Oh, ini dia ya. 2 Korintus 12 ayat 16. Mari kita lihat teman-teman ya. Ini ya, kita lihat, kita buka ininya ya. Tepu-tepunya ya. 2 Korintus 12 ayat 16. Nah, ini dia tadi kita ya. Nih ya, dikatakan ya, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu ya. Loh, kok ini? Oh ya, ini ya, gini ya, enggak apa-apa ya. Baiklah aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu, tetapi kamu ya, katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya ya. Ini dikatakan kamu katakan ya, katanya di dalam kata Sinandar ini kan karena perkataan orang teman-teman ya. Ini orang yang menuduh dia karena di ayat di atasnya dia mengatakan dikatakan ayat 15 ya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi, ya kan? Bagaimana mungkin gitu loh, dia mengaku dia ini melicikkan orang gitu kan. Bagaimana mungkin dia mengaku dia penyesat? Emang ada penyesat ngaku ya, secara logika kita ngomong ya. Karena ayat ini menjawab pertanyaan mereka. Kamu katakan ini karena menjawab pertanyaan mereka. Ya, ayat ke-17 ya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari orang jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Nah, itu kan ini dia tidak mengambil untung, bahkan dia mengasihi. Masa dia mengatakan ini kan menjawab. Karena kamu katakan di dalam kelicikanku ya. Lalu yang di dalam dustaku itu juga pertanyaan teman-teman ya. Bagaimana mungkin aku akan diadili lagi oleh dustaku? Itu kan pertanyaan. Ya, jawabannya kita lihat, jawabannya enggak gitu ya. Jadi dia cuma comot-comot ayat, dia terlalu banyak ayat ya yang dia kasih ya. Itulah mereka ya. Nih ya, Rasul Paulus ya tidak mencari pujian. Nah, itu tadi ya. Ya, makanya dia mengatakan aku bodoh. Rasul Paulus tidak mencari pujian. 1 Tesalonika 2 ayat 6. Mari kita lihat ya.
Ya, jadi ini aduh dia udah bingung banget, dia nggak bisa jawab sama sekali dia punya ya. 1 Tesalonika 2 ayat 6 nih Bapak Ibu ya. Ya, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat seperti mereka demikian kepada rasul-rasul Kristus. Nah itu Paulus tidak mencari pujian, bahkan Yesus mengatakan di dalam Markus 6 ayat 8 ayat 26 ya, kalau nggak salah tuh ya. Celakalah apabila orang-orang ya memuji-muji kamu, sebab dengan demikianlah telah diperlakukan nabi-nabi palsu. Yang dipuji-puji itu siapa? Yang meminta hormat dan pujian itu siapa? Gitu ya. Ya, Nandar mana kamu? Naik. Mana dia tadi? Kemana kamu lari, Nandar? Nggak ada dia, teman-teman. Ya, ini ya. Saya nggak ini ya, Bapak Ibu ya. Saya nggak nge-kick dia ya. Benar, saya nggak nge-kick. Tiba-tiba dia keluar ya. Mungkin dia lepas ya atau gimana. Ya, tiba-tiba dia keluar. Saya nggak nge-kick Bapak Ibu ya. Udah lari dia. Ya, sekarang kita mah begitu Bapak Ibu. Kalau mereka kasih ayat-ayat yang banyak itu, ambil satu aja, buktikan kebohongannya, ya kan? Itu aja. Karena semuanya itu ya cuma comotan ayat Bapak Ibu. Halo Mbak Cemplok. Ngelihat tadi nggak Mbak Cemplok? Halo luar. Iya, gimana? Malu dia, lari tepuang kontang panting. Iya. Iya. Nanda, benerin dulu tuh mulut. Nanti kau sandingkan dengan doaku untukmu, Endang Sunandar. Ampun dah. Lo mau membela mulutmu. Tapi suara Mbak Cemplok kenapa sekarang suaranya hilang-hilang ya Mbak Cemplok? Suaranya jauh-jauh Mbak Cemplok. Salam. Nah, ini keren banget suaranya. Wah, ya. Sebentar ya, Pak. Ya, Mbak Cemplok. Iya, gantian. Ya. Okay. Silakan. Suaranya Mbak Cemplok, jangan jauh-jauh Mbak Cemplok. Silakan. Ya. Ya, Endang Sunandar malu-maluin. Oh, kabur. Nggak taunya kabur sendiri kabur sendiri mau kabur. Ya nggak mungkin lah Ibu Uti kabur. Iya. Endang Sunandar. Orang yang buka room, banyak room Kristen yang terbuka. Lo bilang kabur. Benerin dulu otakmu, benerin dulu tuh monyongmu, benerin dulu tuh mulutmu. Ya, terkena ini ya doa kutuk itu. Dan nggak bisa kok kembalikan seperti semula tuh mulut Endang Sunandar. Masa tadi dia saking otaknya. Otak pezinamu tuh Endang Sunandar, otak pezinamu tuh benerin dulu. Iya, pikirannya ke situ sampai keucap sama dia tadi ya, gila ya. Keseringan tadi belum benar, sudah ngurusi iman dan kepercayaan orang lain. Benerin dulu otak pezinamu itu dulu Endang Sunandar. Sampai keucap sama dia tadi itu, bisanya dia bisa ngucap kayak gitu ya, karena pikirannya ke situ. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak Endra? Heran karena suatu ketika saya dengan kiamat masuk ke room mereka, ya toh. Saya kan ditaruh di backstage, diturunkan. Nah, kiamat ini mau memaparkan, tapi baru 1, 2, 3 literatur mereka sudah kick toh. Kemudian saya masuk. Saya baru masuk itu pun juga di komen, di chatting, saya chat. Kenapa teman saya kiamat kamu kick? Enggak ada yang kick. Ternyata bener di kick kok, nggak ada yang kick. Ini sebaliknya ini. Kalau di tempatnya Bu Uti, nanti Bu Uti dituduh dia buat VT. Itu loh, saya di kick oleh Bu Uti. Enggak, Bapak Ibu, saya lagi ngomong, saya nggak nge-kick ya. Anda lihat sendiri, saya sama demi Tuhan Yesus yang jadi saksi, saya nggak nge-kick. Saya lagi berapi-api, tiba-tiba loh, saya lihat ke HP loh, kok hilang gitu ya. Hilang, dia kabur sendiri. Kan awalnya kan dia udah minta, udah katanya tadi. Ciri-cirinya gampang kok Bu Uti. Kalau dia tidak di-kick, dia akan berusaha masuk lagi, kan diterima ya. Kemudian ketika dia putus signal, dia berusaha untuk masuk. Tapi kalau nggak berusaha masuk, berarti kan dia sengaja hanya setor muka dan ingin mengolok-olok Bu Uti saja, atau mengolok-olok kekristenan. Itu sudah biasa. Iya, tadi semua udah dijawab loh Pak. Yang dia yang nggak bisa jawab. Ayat-ayat yang dia pakai untuk ini,
Ya Matius itu justru di situ ya, di dalam bilik ya. Di dalam Matius 7 itu saya mau bahas itu cuma sulit banget ke dia ya. Justru itu larinya ke dia. Ya, saya mau bahas tadi soal pengajaran ya, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Cuma dia nggak respon gitu kan. Pengajaran Rasul Paulus kayak apa? Saya mau buka pengajaran nabinya ya kan, di dalam 2 Petrus 2 itu ya, nabi-nabi palsu itu membimbing kepada kebinasaan kekal. Nah, tadi saya kan udah kasih ayat-ayatnya itu banyak sekali yang menjanjikan neraka gitu loh. Nah, kalau kita mah hidup yang kekal itu janji ya. Itu juga salah satu dari nabi-nabi palsu yang menjanjikan seperti itu. Bahkan Yesus tadi kan mengatakan, kamu sesat, ya kan? Dia kan larikan ke situ. Masa Rasul Paulus mengatakan apa yang telah dipikirkan, yang tidak dipikirkan oleh manusia, ya kan? Tidak pernah didengar, yang sedap itu kan? Yang itu kan masa dia larinya ke selangkangan, Pak? Kan gila kan, Pak? Padahal itu ayat 10-nya itu, ya kan? Itu bicara tentang apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita tentang Allah kita itu, karena kita akan melihat dia muka dengan muka. Iya kan, lalu dia mengatakan ini saking itunya Paulus mengambil dari apokrip. Loh, enggak apokrip kok itu. Itu ada di dalam Yesaya 64 ayat 4, karena bicara tentang mengenal dan melihat Allah. Iya kan, ngawur Pak ya, luar biasa loh dia punya ini. Ya. Wah, hampir Ini Faisal suruh naik aja, keseringan Faisal jodotin komentarnya jidat ini. itu, Bu. Kamu naik Faisal, dikasih room, tenang aja. Mana Faisal Faisal? pesolek. Nah, itu dia. Banyak orang Ya. beko di bawah ini. Ya, silakan pada bicara Ya. lah, silakan. Capek saya. Ya. Ya. Ya, salam Tirat Katolik, Pak Cemplok, salam ya. Salam. Salam juga. Ya. Jadi kita harus punya trik seperti trik Bu Uti ini sangat Luar baik biasa, dan Bu cantik. Uti. Iya, Yes, luar biasa. bagus sekali. Yes. Satu aja. Jadi kalau dia sengaja kumpulin ayat-ayat kan kita nggak bini Pak. Saya lupa kan, satu aja dikejar, buktikan satu itu salah. Udah. Ya, yang Ya. mengenai yang karena dusta itu kan semua pertanyaan Pak. Ngawur kan itu. Iya. Pertanyaan Iya. Rasul Paulus, bahkan di atasnya kita buktikan. Bahkan Rasul Paulus merendahkan diri untuk mereka. Masa setelah dia merendahkan diri dia ngaku dia nipu? Mana ada rasul yang menyesatkan, mengaku menyesatkan, bahkan rela mati demi Yesus. Ya, bahkan dia nggak ngambil. Salam. Salam Pak, silakan. Nah, Hebat Buti tadi. oh tadi ngikutin ya, puji Tuhan. Ya. Saya Malu ikuti ya? tadi Buti, tapi Wow. Nandar pantas banyak yang murtad itu. Nandar punya cara itu. Iya Pak, aduh ini Dia banget tidak Pak. berpikir bahwa Paulus itu tidak jauh beda dengan murtadin di Indonesia ini. Hmm. Hmm. Paulus itu gitu. Apa yang dia ketahui Paulus itu yang dia ucapkan. Bukan berarti dia ngarang-ngarang bicara. Tapi justru Nandar ini sudah babak belur begitu, masih juga dustanya dilanjutkan itu. Saya Nggak level malas. lah. Semua Nggak level, ayatnya Pak. yang Rasul Paulus yang mengatakan aku sebagai apa ya tadi dia bilang, aku sebagai pendidik, sebagai orang bodoh, itu sebagai Iya. pendidik konteksnya Pak. Ya itu saya Iya. lupa tuh ayat ini di mana, tapi saya tahu semua itu sebagai pendidik. Nah, lalu dia Iya. mengatakan Paulus ngaku nabi, ya mengaku nabi. Padahal di situ di ayatnya itu ada pendidik, ada nabi. Nabi-nabinya disebut, pendidiknya termasuk Saulus. Nah, Iya. Saulus itu pendidik bukan Tapi- sebagai nabi. Tapi yang Ya. lebih lucu itu, betul-betul tidak masuk akalnya orang bodoh saja bisa menilai itu bahwa Al-Amin itu siapa dia yang si mati itu. Al-Amin katanya si bangke. Nah, itu yang saya tidak habis pikir itu. Tapi coba Ibu Uti tanya Nandar itu. Kalian itu mengenal itu si Nabi Agungnya itu kan di usia 40 tahun setelah mengaku. Hmm. Jauh sebelum dia mengaku, siapa yang kenal dia? Waktu dia masih jadi gembala itu, gembala kambing. Iya. Siapa dia? Dia kan naik derajat waktu dia menikah dengan Siti Khadijah. Kalau bukan Siti Khadijah yang angkat derajat dia itu, dia tidak ada apa-apanya itu Buti. Karena Nggak Khadijah sama itu Pak, orang nggak kaya. selevel Pak. Tidak ada, Rasul Paulus dengan apa nih ya? Apa yang dilakukan Rasul Paulus pada masa dia belum bertobat, itulah yang dilakukan oleh nabinya ketika mengaku dia diutus Tuhan. Semuanya itu yang dilakukan Nabi Muhammad itu ditinggalkan semua oleh Iya. Rasul Paulus. Ya, nggak level. Jadi terbalik. Itu yang saya anukan Ah. Buti. Lain kali kalau ngomong dengan mereka itu ndak usah pakai dasar itu. Dasarnya dari awal saja. Coba buktikan itu. Di mana, kapan dia dilantik jadi nabi itu. Itu saja saya minta. Kapan?
Di mana itu buktinya itu dia dilantik, ditunjuk jadi nabi itu? Kok dipercaya? Al-Quran itu turun dari langit, siapa yang lihat itu? Siapa yang lihat itu? Kalau bukan hanya pengakuan seseorang saja. Nah, tadi kan dia pakai itu Pak, dia pakai Aduh. dalil yang di dalam KPR 9 dengan KPR 22. Nah, itu kan bedanya kan bukan itu. Yang KPR 22 itu mereka memang melihat cahaya, tapi mereka nggak mendengar perkataan ucapan atau percakapan percakapan Yesus dengan Paulus. Mereka nggak dengar Iya. itu orang-orang itu. Karena Nah, kalau di otak KPR itu. 9 iya, cuma di situ nggak ada salahnya, nggak ada kontradiksinya. Mereka memang melihat, tapi mereka nggak dengar. Betul itu otak mereka ini. Udah dikasih tahu semua masih aja. Tidak bisa bedakan Bu Uti, mana yang Iya. ditulis manusia dan mana yang turun dari langit. Percaya nggak itu Tuhan itu ada turunkan sesuatu dari langit? Aduh, otak ini apa kelebihan Aneh ya. apa kelebihan si Nabi itu, si Muhammad itu sejak lahir? Apa kelebihan dia sehingga dia mau dikasih turunkan ayat-ayat Banyak Al-Quran? kelebihannya, banyak ngawinin perempuan. Bisa membuat perempuan datang bulan. Itu sudah dikupas oleh kiamat itu Mbak Cemplo. Semua itu. Ya percaya, saya percaya, makanya banyak Enggak, yang mereka enggak. Nih maaf, dia bilang nandar di kick, bukan nandar. Saya enggak nge-kick. Ini Nggak saya di-kick, punya nggak. saya ini itu tadi kan dia sendiri yang masuk. Iya, itu kan live matching. Apa live matching ya? Dia sendiri yang mundur. Buti. Masa dibilang saya kabur? Room saya. udah Nggak usah ini. ditanggapi Buti. Gak usah Keseringan jedotin jidat tuh Putih. Nggak usah ditanggapi. Oh. Terserah mereka bilang apa. Nah pas tanya Bu Uti masih aktif gini terkecuali Bu Uti udah tutup tuh. Nah Ibu Uti kalau dia benar si Nandar otaknya benar, dia udah Dia datang tuh prol. Iya. Iya. Nanti dia bilang saya menghujat lah apalah. Tadi kan dia ini banget ya. Tidak. Maria Magdalena istrinya katanya. Dialah yang itu. Nandar itu begini Buti, kalau Nandar itu nggak ada malu Buti, nggak ada Iya, malunya dia. Dia kan itu tidak punya kerjaan Buti, dia cari cuan di sini. Otak berzina mana ada ada malunya. Nggak ada malunya semua mereka semua itu nggak punya. Mereka tahu itu Alkitab benar, tapi karena mereka tidak punya makanan, tidak punya kerja ya itu segala cara dilakukan. Gak ada malu tapi Kerja malu Nandar besar itu. ya. Iya, tapi tadi sampai terucap itu karena pikirannya ke situ, dia mengarah ke situ terus, apa-apa diarahkan ke situ. Orang bersuka cita melihat Tuhan, ya apa yang tidak terpikirkan nanti kita akan melihat Tuhan. Itu kan larinya kan ke situ kan Rasul Paulus. Masa dianalogikan dia larikan ke soal ngesek di sorga, kenikmatan yang tidak terpikirkan. Gila ya ke situ. Nah, akhirnya keluarlah itu otaknya, langsung dia sebut tadi. Ada yang dengar nggak dia ngomong jorok itu tadi? Aku udah sebut sama dia. Kan gila itu karena ada dalam pikirannya dia itu. Aduh ngawur dalam Tulisannya ITL yang dibaca semua lain. Mbak Uti, Iya. semua apologet itu yaitu apologet itu malas kerja. Jadi untuk cari cuan itu ya dengan cara begini. Malu saya itu kalau begitu. Tidak ada orang Kristen yang seperti ini. Orang Kristen itu cerdas Iya, tapi Bapak-bapak ini saya maaf ya, saya udah harus pamit, saya mau ngajar jam 12 Bapak ngomong tadi. Ya. Udah jam 12 ya. silakan, Selesai Bu Uti. ya Saya Bapak-bapak. juga mau Nanti turun saya ya. balik lagi. Ya. Ya, terima kasih Saya Pak juga mau Logika. turun. Terima Iya. kasih. Iya, Triad Katolik belum ngomong, mari maaf ya. Iya, Pak Endro. Oke. Iya, bye-bye. Salam kebenaran. Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya.